Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke teman-teman, saya Oki Dwi Nugroho. Saya usia 24 tahun sekarang. Saya lulusan SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya sehari-hari bekerja sebagai kuli material atau buruh serabutan ya. Saya juga jadi sopir, bongkar muat, jadi pramuniaga, pelayan toko. Dan saya juga mempunyai channel YouTube pribadi dan channel yang membahas teknologi dan juga otomotif. Nah, di sini saya akan membuat sebuah perjalanan saya dalam berbisnis. Dulu saya sedikit cerita ya. Dulu saya berasal dari keluarga menengah ke bawah. Saya dari SMP sudah bekerja jualan roti bakar. Jadi tapi dulu sempat kena gusur juga, jadi sempat vakum agak lama ya, mungkin beberapa tahun, 2 atau 3 tahunan lah mungkin. Dan saya mulai lulus sekolah, lulus SMK, saya kursus otomotif di Balai Latihan Kerja. Jurusan keahlian dulu mobil bensin ya, mobil konvensional, dan saya langsung kerja jadi kuli material di toko besi Jelambrang ya. Jadi saya di sini akan membuat perjalanan saya dalam membangun sebuah bisnis dengan modal seminim mungkin. Nah, saya ada gerobak ya, ada gerobak roti bakar, dan ini saya mulai lagi setelah dulu mulai awal jualan itu SMP, mungkin sekitar tahun 2014 lah. 2014 saya sudah jualan, terus SMK juga masih jualan, dan kena gusur itu saya vakum, dan ini mau mulai lagi karena perjalanan hidup membawa saya harus lebih lagi dalam berusaha untuk ya mewujudkan semua visi dan tujuan hidup saya. Saya akan membuat series yang dimana saya akan membuktikan apakah realistis kita membangun sebuah bisnis dengan latar belakang yang minim privilege ya, bisa dibilang malah nggak ada ya. Namun kalau privilege untuk harta ya mungkin nggak ada, tapi saya selalu berkata bahwa diri saya punya privilege dari Tuhan ya. Jadi saya punya mental yang lumayan keras lah, bukan bermaksud saya sombong, karena saya juga sudah melewati banyak kepahitan dalam hidup di usia saya yang masih 24 tahun. Ayah saya sudah meninggal di saat saya masih kelas 2 SMK mau kelas 3, dan saya harus membiayai ibu dan kakak saya. Ibu saya sakit, harus kontrol ke luar kota, wirawiri ya kalau bahasa sini, bolak-balik ke Jogja, ke Purworejo, kota kelahiran saya. Jadi dan itu mental baja itu bukan langsung datang ya, tapi ditempa. Jadi saat kita ingin saya sadar sesuatu ya, saya sadar sebuah hal bahwa jika kita ingin mencapai sebuah tujuan atau visi yang besar, itu kita harus melewati hal-hal yang tidak enak dulu teman-teman. Jadi ya itu saya anggap sudah menjadi privilege yang Tuhan berikan kepada saya. Oke, jadi saya akan mulai lagi. Saya akan bertemu orang ya, yang dimana dia adalah suami dari kakak adik sepupu saya ya. Jadi masih ada hubungan darah lah sama adiknya, sama saya akan bertemu orang.
saya akan bertemu orang dan akan nego untuk membeli gerobak rotinya beserta alat-alatnya ya. Tadi sempat udah kontak-kontakan, katanya harga 5 juta bisa saya cicil ya, karena masih ada hubungan kerabat ya dengan keluarga saya ya. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik ya. Jadi kalau kalian beralasan ya, punya alasan nggak mau mulai dulu karena nggak punya modal, nah itu kalian punya dua tangan dua kaki, punya otak, itu udah termasuk modal ya teman-teman. Jadi saya ya kita mungkin bagi teman-teman saya yang udah paham, kenal saya sejak lama, mungkin sudah paham saya orangnya kayak gimana. Jadi saya bukan orang yang fatalistik ya teman-teman. Jadi saya persisten. Jadi saya akan coba lagi merakit semua visi dan tujuan hidup saya. Saya akan ketemu orangnya, saya akan nego, saya akan cek lokasi, cek gerobaknya. Jadi saya akan mulai bisnis dengan modal under 200.000 ya, 200.000 rupiah ya. Semoga kita bisa sukses bareng ya, mewujudkan semua visi dan tujuan hidup masing-masing. Oke, semangat. Saya juga sudah mengalami kerugian belasan juta dari trading kripto ya. Jadi saya sudah, dan uang itu kalian bertanya, misal kalian bertanya dalam hati, menengah ke bawah kok ada uang banyak sampai puluhan juta. Nah itu saya uang dari, ada yang dari hasil konten dari YouTube AdSense, dan ada juga yang dari hasil hutang ya, hutang dari bank BRI. Jadi total kerugian saya di kripto mungkin sekitar kemarin itu 14 yang saya masukkan semua di kripto itu 19 jutaan, dan habis ya itu tinggal 400 karena saya pakai uang kebutuhan itu. Jadi anjing banget itu, sangat pengalaman pahit lah. Uang hutang saya terlalu prideful ya kemarin. Jadi udah punya conviction yang kuat. Tapi saya juga di sini belajar satu hal lagi. Saya selalu belajar setiap ada kesialan, ada kemalangan dalam hidup itu, saya tidak langsung menyalahkan keadaan ya teman-teman. Jadi saya rugi puluhan juta itu karena ya saya nggak pasang stop loss ya. Jadi itu menjadi pengalaman lah, jadi pembelajaran. Dan di sini saya akan, dalam perjalanan saya membangun bisnis ini, saya akan sharing juga kesalahan-kesalahan saya yang saya lewati. Saya juga pernah jadi tukang catering, tukang cuci piring itu ya, ambil apa piring, terus jualan areng batok kelapa itu, terus banyak lah. Saya juga udah pernah cari rongsok juga pernah, cari batu di kali juga pernah. Jadi sudah paham, dan sedikit banyak bisalah kita sharing-sharing. Di sini saya bukan bermaksud menggurui, kita saling belajar aja ya teman-teman. Jadi kalau kalian terus bikin alasan setiap kalian mau mulai, ya nggak ada habisnya, karena alasan itu dibuat ya, akan selalu ada karena alasan itu dibuat. Oke. Ini saya sudah sampai di tempat rumah orangnya ya yang jual gerobak. Ini saya pakai motor butut, pakai Vega, bawa mantol. Pakai motor butut.
Oke teman-teman, ini saya sudah pulang dari tempat yang jual gerobaknya. Ini saya belum cek lokasinya ya, lokasi jualannya, karena dia juga baru pulang bekerja, jadi belum sempet cek lah. Tapi kita sudah deal untuk harga gerobaknya 5 juta, sudah include alat-alatnya kayak kompor dan lain-lain, dan bisa saya cicil ya, saya cicil 500.000 per bulan. Ini saya sekarang sedang berhenti di pinggir jalan untuk sekedar tag video ini dan untuk melihat ya sekedar pemandangan malam. Oke, tetap semangat, kita akan jalan terus. Oke.